dan nambah sedikit tentang future facing. Future facing adalah satu tools bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita programkan, itu akan berjalan dengan kontinu. Jadi tidak terputus sampai di situ saja. Nah, future facing itu adalah otomatisasi dari sebuah program. Apa yang akan terjadi besok, itu kita program dulu, namanya future facing. Ya. Untuk apa? Untuk mendapat otomatisasi hasil terapi. Yang kedua, untuk sugesti, stimulus ya. Untuk vaksinasi sugesti. Contoh gini ya. Contoh future face itu dengan kata-kata misalnya, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan melakukan hal yang positif. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan mengalami perubahan yang lebih baik dari hari ke hari. Itu namanya future facing. Nah, harusnya gimana? Harusnya dengan future facing itu kita menyampaikan, Bapak Ibu, insya Allah terapi ini akan menunjukkan perubahan besar. Bapak harus tetap yakin, semangat, dan jalani saja. Apapun yang nanti dihadapi, itu adalah progres dari terapi. Insya Allah, ketika kita berusaha, kita akan semakin mendapatkan yang lebih baik. Ini adalah future facing. Jadi selalu memberikan harapan ke depan, selalu memberikan arah ke depan bahwa ini akan berlangsung terus. Ini contoh kalau future facing untuk terapi. Contoh future facing kalau ini ya, kalau buat marketing kayak tadi misalnya nolak. Kalau di saya kan seringnya nolak pasien mau terapi nolak. Nah, jadi Pak, kemahalan nggak apa-apa monggo. Mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Nanti kami siap melayani Bapak Ibu ketika sudah siap datang kembali ke rumah kami. Future facing secara verbal. Pada saat kita melakukan terapi, Bapak Ibu sekarang bayangkan mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu akan semakin segar, semakin sehat, semakin nyaman. Bayangkan Bapak dan Ibu bisa merasakan bahagia terus. Itu future facing secara visual, secara imajinasi, buat terapi. Terus ada lagi misalnya apa? Ini vaksinasi sugesti. Contoh tadi Mas. Monggo Bapak Ibu mau lihat membandingkan produk kami dengan yang ada di luar sana, monggo. Kami insya Allah siap bersaing kualitas. Bisa jadi harga di sana lebih murah dibandingkan yang ada di sini, namun kualitas jauh ya lebih oke, lebih berkualitas dengan produk-produk yang kami siapkan. Kami siap menerima kembali bahkan dengan orderan yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia itu nanti akan terpikir gitu ya, benar ya, ini murah, tapi kualitasnya ada gitu. Jadi kita sadarkan loh, asalkan kita benar ya menyampaikannya. Nah, jangan melomboni gitu ya. Ini kan kita membuat asumsi tapi nanam sugesti tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita ngomong kualitasnya lebih bagus, apa lebih bagus? Itu vaksinasi Mas, imunisasi. Biar apa? Ketika orang mau mencari kemanapun, dia akan keinget kata-katanya dengan secara bawah sadar. Imunisasi gimana? Nyamannya gimana? Apalagi dengan sudah paham rep system apa yang orang itu gunakan. Kalau rep system yang dia gunakan cenderung visual, maka kita menggunakan kata-kata visual. Nah, future face itu bekerja secara bawah sadar Mas. Jadi pada saat dengan ngomong seperti itu, dia akan keinget. Pada saat nanti dia melihat barang-barang yang lain, dia akan teringat dengan ngomong itu. Nah, itu yang nanti akan bekerja di situ. Nanti akan dilihat aja banyak pelanggan yang balik lagi. Nah, kenali value kualitas di tempat jenengan. Apa value-nya? Kualitas apa yang lebih dibandingkan produk yang di luar sana? Itu yang nanti akan dimunculkan dari aspek kinestetik itu apanya, dari aspek visual apanya, dari aspek auditori apanya. Step excellent. Step excellent itu bagaimana kita mengakses diri kita supaya kita excellent unggul.
Ada tahapannya nanti cara mengakses state, terus anchor, masang anchor, iya, terus nanti milih anchornya. Setelah pasang anchor ya. Terus setelah itu masuk langsung ke amplify collection nanti terakhiran. Ini lewat dulu, nanti masuk ke ini building resource full state, mengakses circle excellence, mengakses keunggulan diri. Nah, ini nanti syarat-syaratnya. Rapo I+, Rapo itu harus akrab dengan diri sendiri. I+ itu harus punya intensi, apa yang membuat saya penting melakukan ini. Jadi setiap terapi apapun mas, ini harus akrab dulu. Yang kedua I+, harus ada apa yang membuat saya penting untuk berubah. Apa yang membuat Anda penting untuk berubah? Itu penting sebagai apa? Bahan bakar. Perubahan nggak akan terjadi ketika nggak ada alasan penting untuk berubah. Apapun itu mas. Makanya ketika saya menterapi, apa sih yang membuat Anda punya alasan penting untuk berubah? Kalau dia jawab ya asal-asal aja, syukur-syukur bisa. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih, nggak ada pengaruhnya. Yang ngapain berubah? Jadi nggak penting kita berubah, ya nggak usah kita terapi, ngapain menghabiskan energinya kita. Tapi aku harus berubah mas. Kalau aku nggak berubah, wah karirku rusak. Kalau aku nggak berubah, wah kehidupanku bisa hancur. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa besar prosentase pentingnya untuk perubahan diri Anda? Wah 101%, 1000%, 100.000%. Tapi kan gede. Ada yang ngomong 75% penting. Jadi ada 25% yang nggak penting nih. Kan? Berarti ada 25% yang kemungkinan kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa lah. Gitu kan? Ada 75% kekuatannya. Maka seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar perubahannya tergantung dari intention positif. Oke, itu teknik buat besok ya. Nanti kita hari ini dapat 2. Yang pertama adalah apa tadi? NPG, New Behavior Generator. Yang kedua adalah Future Pacing. Dengan praktekin yang NBG, lakukan beberapa perilaku baru yang mau ditanam, yang perilaku itu benar-benar bisa mengubah diri Anda. Ketika itu dilakukan dan berubah, maka akan terjadi perubahan yang lain. Nah, sehingga nanti jenengan punya banyak PR untuk mengubah perilaku-perilaku yang lainnya. Terus yang kedua, future pacing itu bisa berupa kalimat seperti tadi ya, yang saya sampaikan. Gitu. Bisa berupa kalimat. Tapi jangan ini loh ya. Hati-hati. Nanti kalau melakukan kayak gitu, nanti dikira loh. Kok ngapain kamu? Aduh, belajar NLP malah. Aduh. Iya. Oke. Terus future past ya. Ngomong-ngomong tentang future past. Jadi, jenengan pernah dengar yang di Alfamart ya. Selamat datang kembali. Ya. Itu future past. Pola-pola future past. Atau ketika di rumah makan mana ya. Habis makan, terus terima kasih terima kasih sudah datang kembali ke tempat kami gitu ya. Kalimatnya nggak penting, tapi itu sudah menginstall. Terima kasih sudah datang kembali ke tempat kami. Berarti perintahnya adalah datang kembali ke tempat kami. Itu menggunakan metode-metode pemrograman pikiran. Nah ini yang kalau marketing Mas Wahyu ini penting nih, marketing buat jualan karena langsung akan dipakai, dirasakan oleh konsumen. Konsumen nggak merasa tertolak, konsumen tidak merasa terpaksa untuk datang lagi, tapi konsumen dengan kesadarannya, konsumen dengan kesenangannya, enjoy,
akan datang ke tempat jenengan terus. Gitu. Ada pertanyaan, Mas? Atau materi sebelumnya? Ada pertanyaan? Kalau master nanti yang dipraktekin sama, Mas, dari depan. Kita balik dari depan lagi. Hanya tidak bahas konsep lagi. Apply terus. Digunakan lagi. Nah, penggunaannya juga dimodifikasi. Sudah tidak sesuai dengan ya teori-teori dasarnya. Karena kelas master itu merangkai serpihan-serpihan yang sudah kita pelajari dijadikan satu. Ibarat belajar koki, dulu waktu kelas dasar, sekarang kelas dasar ini belajar cara masak ini. Awalnya teori dulu, bumbu-bumbunya, terus cara masak ini. Nah, kalau besok di master, ada kasus ini nerapinya gimana? Ada masalah ini bagaimana treatmentnya? Ada problem ini bagaimana melakukan problem solvingnya? Ada orang curhat kayak gini, bagaimana cara kita mengcounternya? Gitu ya. Lebih pada kopi itu bagaimana memasaknya dengan berbagai situasi yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Ketemu lagi di hari Jumat ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.